asesor internal dalam kredensial dan rekredensial keperawatan di rumah sakit. Ibu dan Bapak teman sejawat, kurikulum vitae tentunya sudah bisa dibaca karena memang beliau sangat banyak sekali pekerjaan dan jabatan sampai saat ini, yang tentunya sampai saat ini adalah beliau menjadi Ketua Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Esa Unggul dari 2016 sampai dengan sekarang. Ibu, nanti monggo mau langsung 3 materi kemudian pertanyaan, atau nanti kita jeda 1 materi kemudian kita tanya jawab. Jadi kami persilakan kepada Ibu dan Bapak. Untuk teman-teman di kelas online ini jangan lupa mengisi absensi yang sudah disediakan oleh panitia. Kami persilakan Ibu untuk menyampaikan materinya. Ini Mas bisa. Baik, terima kasih Bu Budi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Terdengar jelas. Nah, jelas ya. Baik. Yang kami hormati Bapak Tri Prabowo, SKP MSC, Ketua DPW PPNI DIY ya, daerah Yogyakarta. Kemudian Ibu Sri Arini, SKM MKEP sebagai sekretaris, dan juga ada Pak Amin mungkin ya, yang Pak Amin beserta seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua serta seluruh para perawat yang kami cintai. Selamat bertemu kembali ya, mudah-mudahan tidak bosan nih ketemu saya. Nah, siang ini saya ada 3 topik mungkin yang akan dibahas ya, terkait tentang KPS keperawatannya. Mungkin izin saya share screen ya Bu ya. Ini topik yang pertama adalah alur penyelenggaraan kredensial dan rekredensial keperawatan sesuai dengan regulasi keperawatan dan standar akreditasi rumah sakit. Suara saya kedengaran ya Bu ya? Terjelas. Oke, baik. Ini tadi saya sudah disampaikan ya. Nah, topik bahasan kita adalah bahwa yang pertama adalah pendahuluan, kemudian landasan hukum, kemudian sekilas tentang standar akreditasi rumah sakit Kemenkes 2020 dan kualifikasi dan pendidikan staf atau KPS ya. Peran dan fungsi komite keperawatan, kemudian pengertian kredensial dan rekredensial, alur penyelenggaraan kredensial dan rekredensial, serta kesimpulan. Nah, sebagai pendahuluan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menuntut rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan aman. Nah, di mana rumah sakit harus menjalankan tata kelola rumah sakit, yaitu good corporate governance dan good clinical governance. Kemudian dari setiap tenaga kesehatan itu bekerja harusnya dengan kewenangan klinisnya. Nah, harus kompeten dan perlu diukur secara berkala. Oleh karena ada proses credentialing, yaitu oleh Mitra Bestari berdasarkan buku putih ya. Kemudian dalam Permenkes nomor 49 tahun 2013 tentang komite keperawatan dibentuk agar terjadi peningkatan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien atau good clinical governance. Nah, hasil belajar yang diharapkan pada siang hari ini, Bapak Ibu semua, setelah mengikuti pelatihan nih, peserta mampu melaksanakan kredensial dan rekredensial tenaga keperawatan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit ya, yang dari Kementerian Kesehatan tahun 2022. Kemudian indikator hasil belajarnya, setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta dapat memahami peran fungsi komite keperawatan, kemudian melaksanakan kredensial dan rekredensialing tenaga keperawatan sesuai dengan Starkes 2002 dan PMK nomor 49 2013 tentang komite keperawatan.
Sebagai landasan hukum yang akan kita acu dalam topik ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 38 2014 tentang Keperawatan, juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan, Peraturan Menkes Nomor 40 2000 tentang pengembangan jenjang karir profesional perawat klinis ya. Kemudian ada buku kode etik profesi tahun 2000, kemudian ada penjabaran kode etik 2017, kemudian ada pedoman keperawatan dan juga ada standar akreditasi rumah sakit nomor 1128 2022, juga pedoman survei akreditasi ya. Sebagai tata laksana kelola SDM di rumah sakit itu ada perencanaan kebutuhan tenaga, kemudian penyusunan formasi, ada rekrutmen dan seleksi, kemudian juga ada penilaian kinerja dan pembinaan SDM, kemudian juga ada evaluasi kinerja, konseling, ya ada pengembangan SDM, kemudian juga ada rotasi, mutasi, dan juga ada berhenti atau pensiun. Nah, di dalam siklus ini, Bapak Ibu semua, adik-adik ya, ada tahapan pengelolaan SDM yaitu perencanaan tenaga, kemudian tenaganya direkrut ya. Ada perhitungan kebutuhan tenaga, ada penyusunan formasi, kemudian juga ada rekrutmen seleksi. Nah, pada saat seleksi ini ada seleksi administrasi, wawancara, tes psikologi juga untuk para perawat. Ya, juga ada proses rekrutmen, ada penempatan, kemudian ada penilaian kinerja, ya, kemudian ada konseling, pembinaan, pengembangan SDM, kemudian juga ada sistem penggajian, kemudian medical check up, ada kesehatan pegawai maksudnya ya, kemudian ada rotasi, kenaikan pangkat. Nah, tentu semua ini, siklus ini adalah berpengaruh atau terhadap profesi keperawatan, ya, di mana yang akan kami bahas saat ini adalah hanya untuk proses rekrutmen tadi ya, kredensial pada saat rekrutmen dan juga penempatan serta penilaian kinerja daripada perawat tersebut. Nah, tata kelola SDM di rumah sakit itu ada rekrutmen. Nah, pada saat rekrutmen juga mungkin ada credentialing, kemudian ada proses kredensial tenaga kesehatan, termasuk perawat ya. Jadi ada proses orientasinya untuk perawat, ada proses evaluasi kinerja, pengembangan pendidikan berkelanjutan, dan juga Human Resource Information System. Nah, mungkin sekilas tadi pagi sudah dibahas tentang akreditasi rumah sakit ya. Saat ini ada standar akreditasi rumah sakit nomor 1128 tahun 2002 dan kita akan bahas tentang khusus kualifikasi dan pendidikan staf atau KPS tenaga keperawatan. Nah, di dalam KPS tersebut ada 21 standar, 81 elemen penilaian, tapi kita hanya akan membahas tentang tenaga keperawatan. Nah, kualifikasi tenaga keperawatan ini ada di KPS 14, 15, dan 16 ya. Ada KPS 14, 15, 16. Nah, KPS 14 ini adalah rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk melakukan kredensial tenaga perawat dengan mengumpulkan verifikasi pendidikan, registrasi, izin kewenangan, pelatihan, dan pengalamannya. Nah, di mana rumah sakit ini harus memastikan bahwa setiap perawat itu adalah kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan. Kemudian juga memahami perundang-undangan, melakukan credentialing ya terhadap semua bukti pendidikan, pelatihan, termasuk adalah tugasnya dari komite keperawatan, juga harus melakukan assessment terhadap bukti-bukti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, dan lain sebagainya. Kemudian KPS 14 ini elemennya adalah rumah sakit menerapkan proses kredensial dan yang efektif terhadap tenaga keperawatan, juga tersedia bukti-bukti tadi pendidikan, registrasi, dan juga memverifikasi ke badan-badan atau sumber-sumber yang ini. Juga terdapat bukti dokumen credentialing. Nah, ini ada regulasi terkait kredensial ini, di mana ada Undang-Undang Nomor 36 tentang tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek harus dilakukan sesuai dengan kewenangan didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu ada
komite keperawatan yang tugasnya adalah untuk meyakinkan atau menetapkan tentang praktik yang harus dilakukan itu sesuai dengan kewenangannya dan juga kompetensi yang dimiliki. Yang kedua adalah perizinan. Setiap tenaga kesehatan menjalankan praktik itu di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Nah, izin juga ini harus diverifikasi. Juga registrasi dan perizinan tenaga kesehatan. Nah, oleh karena itu juga ada Permenkes nomor 49 tentang komite keperawatan. Nah, di dalam KPS 15 itu mungkin tadi pagi sudah saya mengingatkan saja secara sekilas, rumah sakit melakukan identifikasi tanggung jawab pekerjaan dan memberikan penugasan klinis berdasarkan atas hasil kredensial tenaga keperawatan. Nah, ini yang terkait dengan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kemudian KPS 16 ini adalah penilaian kinerja tenaga keperawatan. Nah, ini tentunya harus dikaitkan dengan tadi hasil credentialing tadi ya dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko. Ya. Oleh karena itu, peran klinis tenaga perawat ini sangat penting dalam pelayanan pasien sehingga mengharuskan perawat berperan secara proaktif dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko tersebut. Serta ada penilaian kinerja tenaga perawat secara periodik. Nah, ini ada elemen penilaiannya. Saya kira tadi mungkin sudah dibahas ya tadi pagi ya. Saya langsung ke komite perawatan. Nah, komite keperawatan ini adalah komite keperawatan adalah organisasi non-struktural, di mana keanggotanya adalah tenaga keperawatan. Dibentuk oleh direktur, bertanggung jawab pada direktur. Susunan organisasinya ada ketua, sekretaris, dan subkomite. Subkomite kredensial, mutu profesi, dan etika dan disiplin. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang kredensialingnya, kemudian keanggotaan oleh direktur dengan pertimbangan sikap profesional, kompetensi tenaga di rumah sakitnya. Dalam pelaksanaan tugas, fungsinya komite keperawatan dibantu oleh panitia ad hoc. Nah, peran daripada komite keperawatan ini adalah yang pertama adalah advokasi, yaitu tenaga keperawatan dan terhadap tenaga keperawatan dan pasien keluarga, juga menapis tenaga keperawatan yang diperbolehkan melakukan tindakan keperawatan itu harus sesuai dengan kompetensinya, menjamin profesionalisme dan kompetensi SDM keperawatan, jadi memantau kualitas kinerjanya, kemudian profesi keperawatan agar asuhan diberikan oleh tenaga yang kompeten, beretika, dan disiplin. Kemudian juga merekomendasikan untuk melarang tenaga keperawatan yang tidak kompeten untuk melakukan tindakan. Fungsi utama komite keperawatan adalah mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme credentialing, penjagaan mutu profesi, dan memelihara etika dan disiplin profesi. Nah, ada subkomite keperawatannya, ada subkomite kredensial, yaitu tugasnya menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih, melakukan verifikasi persyaratan kredensial, merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan, dan merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis, melakukan kredensial ulang secara berkala, melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatan dan selanjutnya berada kepada direktur. Nah, ini ada subkomite mutu, yaitu merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional tenaga berkelanjutan, melakukan audit keperawatan, dan juga memfasilitasi proses pendampingan. Juga etika disiplin, tapi kita hanya akan bahas nanti adalah tentang credentialing ya. Nah, wewenang komite keperawatan adalah merekomendasikan rincian kewenangan klinis, merekomendasikan perubahan rincian kewenangan klinis, merekomendasikan penolakan kewenangan klinis, merekomendasikan surat penugasan kewenangan klinis, merekomendasikan audit keperawatan, merekomendasikan pendidikan keperawatan dan kebidanan berkelanjutan, serta merekomendasikan pendampingan dan tindakan disiplin. Nah, alur kredensial dan rekredensial di rumah sakit. Kredensial dan rekredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Kemudian rekredensial adalah mungkin setiap 3 tahun ya, adalah proses reevaluasi terhadap tenaga keperawatan yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.
Biasanya dilakukan adalah berakhir pada masa berlaku surat penugasan klinis, penambahan rincian kewenangan klinis, mungkin dia sudah pelatihan, kemudian bisa pindah tugas area klinis, kemudian pemulihan kewenangan klinis. Dalam keadaan darurat, Direktur Rumah Sakit dapat memberikan surat penugasan klinis langsung dan tidak berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan. Apa sih yang kewenangan klinis itu? Adalah pelayanan yang dapat diberikan oleh setiap tenaga perawatan berdasarkan hasil kajian terhadap latar belakang pendidikan, pelatihan, kompetensi, dan pengalaman tenaga perawat tersebut. Pemberian ini dilaksanakan oleh Komite Keperawatan yang sesuai dengan hasil proses credentialing, yaitu ada wewenang mandiri, ada yang membutuhkan supervisi, termasuk penunjukan pengawas atau wewenang tidak diberikan. Verifikasi terhadap berkas dokumen yang diajukan oleh tenaga kesehatan dan berkas pengajuan wewenang klinis termasuk salinan STR tenaga kesehatan disimpan oleh pihak rumah sakit. Kemudian ada penugasan klinis atau clinical appointment diberikan berdasarkan proses kredensial yang dilaksanakan. Pembaharuan ada wewenang klinis ini dilaksanakan berdasarkan proses rekredensial tenaga keperawatan yang dilakukan oleh Komite Keperawatannya. Dilaksanakan minimal setiap 3 tahun atau jika ada perubahan. Mencakup keseluruhan proses kredensial dan kajian hasil evaluasi. Ada surat penugasan klinis atau clinical appointment yang diberikan berdasarkan hasil proses rekredensial. Kemudian tenaga keperawatan dapat memberikan pelayanan setelah proses kredensial atau rekredensial dilaksanakan dan diterbitkan surat penugasannya selama STR SIP masih berlaku. Kemudian kewenangan klinis dari tenaga perawat ini adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga perawat berdasarkan area prakteknya, dan juga penugasan klinis adalah penugasan kepada kepala atau direktur rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di rumah sakit tersebut. Sekarang untuk kebidanan nih ada masuknya tidak di Komite Keperawatan ya, tapi di Komite Tenaga Kesehatan lain, tenaga lain. Ya. Kemudian Bapak Ibu, mengapa ini penting untuk Mengapa kewenangan klinis ini penting? Karena upaya rumah sakit adalah tugas dan tanggung jawab menjaga keselamatan pasien, menjaga standar profesi dan kompetensi tenaga keperawatan. Semua tindakan keperawatan dan tindakan medis yang dilimpahkan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang kompeten. Kemudian komponen kompetensi keprofesian ini, baik pengetahuan, keterampilan, dan perilaku ini, profesional ini yang tentu aja harus dilakukan asesmen. Kemudian komponen kesehatan fisik dan mentalnya juga ini harus dilakukan di asesmen juga. Nah, yang perlu diverifikasi adalah mekanisme credentialing atau recredentialing. Alasannya kenapa? Banyak faktor mempengaruhi kompetensi. Perkembangan iptek, khususnya bidang kedokteran, mungkin ilmu lama sudah kadaluarsa, kemampuan standar. Keadaan kesehatan seseorang itu dapat menurun atau sakit atau usia atau sehingga tindakannya kurang aman. Nah, oleh karena itu setelah dinyatakan kompeten ditetapkan kewenangan klinis oleh direktur rumah sakit melalui komite rekomendasi dari Komite Keperawatan sebagai dan juga ada mitra bestari ya dan buku putih apabila tidak kompeten dicabut kewenangan klinisnya atau ditunda terlebih dahulu. Nah, kemudian dalam menentukan ini maka ini permohonannya kepada alurnya ya, permohonan kepada direktur untuk melakukan tindakan keperawatan mengisi POM atau list tindakan keperawatan sesuai bidang keahlian dan memenuhi syarat-syarat. Kemudian ada pemanggilan calon. Kemudian menyusun mitra bestari dan ada buku putihnya, melakukan penilaian kompetensi, rekomendasi kewenangan klinis. Kemudian ada instrumen ya yang harus disiapkan yaitu perangkat kebijakan, rumah sakit tentang kredensial dan kewenangan klinis dan juga borang-borangnya atau formulir yang diperlukan. Kemudian pedoman penilaian kompetensi klinik dan masa berlakunya.
Nah, tujuannya apa? Untuk menetapkan kewenangan klinis setiap perawat sehingga meningkatkan mutu dan memperoleh standar pelayanan asuhan keperawatan, kemudian juga memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, dan lingkungan rumah sakit, juga memberikan perlindungan terhadap perawat, juga meningkatkan kepuasan perawat, serta meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga. Nah, ini ada kredensial itu perawat ini sesuai dengan Permenkes nomor 40 ya tahun 2017, di mana kredensialnya ada rekrutmen dan seleksi oleh bidang perawatan, kemudian juga ada proses magang selama 1 tahun. Ini ada 4 pelayanan dasar pada anak, maternitas, medikal bedah. Kemudian ada asesmen, setelah itu ada asesmen kompetensi oleh bidang perawatan, kemudian ditetapkan atau dikredensial oleh komite keperawatan, penetapan kewenangan klinisnya, kemudian pemberian penugasan klinisnya adalah oleh direktur, kemudian nanti disampaikan penugasan kerjanya adalah diberikan kepada bidang perawatan, dan kenaikan penjenjangannya jadi oleh bidang perawatan, kemudian nanti diulang kembali untuk setiap 3 tahun atau bila ada hal-hal yang kurang baik. Kemudian untuk perawat lama, ini dilakukan mapping, penempatan perawat sesuai dengan areanya oleh bidang perawatan, kemudian ada asesmen kompetensi, kemudian oleh bidang perawatan baru penetapan kewenangan klinisnya oleh komite keperawatan, kemudian pemberian penugasan oleh direktur, kemudian penugasan kerja sesuai dengan area yaitu bidang perawatan, kemudian dilaksanakan, kemudian ada monitoring dan ada kenaikan penjenjangan karir bidang keperawatan. Nanti kita akan bahas di topik berikutnya lagi ya. Nah, kredensial tenaga keperawatan ini, alur proses pelaksanaan kredensial ini dari bagian SDM, ini ada penang surat, kemudian ke bidang keperawatan ya, pelaksanaan asesmen, kemudian nanti dilakukan asesmen oleh komite keperawatan, kemudian kepada hasil kredensial ini ke direktur rumah sakit, penerbitan surat penugasan, kemudian nanti kembali lagi ke SDM-nya. Nah, ini unit kerja nih pembuatan surat tugas ini adalah dasar adalah PMK nomor 49 tahun 2017 dan nomor 40 tahun 2017. Nah, ini alur kredensialnya adalah dilakukan review, kemudian verifikasi, dilakukan evaluasi, ada dokumen-dokumen, kemudian layak, maka dilihat valid, terkini, memadai, kemudian direkomendasikan kewenangan klinisnya atau clinical privilege-nya ya. Kemudian berhubungan dengan kinerja dari tenaga perawat. Nah, ini alur kredensial dari perawat ini, dari perawat sebentar. Ini alur kredensial atau rekredensial ini dari perawat bidang keperawatan ini ke direktur ya, kemudian nanti meminta komite keperawatan untuk melakukan credentialing, kemudian dilakukan oleh ketua subkomite kredensial dan dibantu oleh mitra bersari. Kemudian ada proses, kemudian nanti direkomendasikan, kemudian mungkin ada perlu tim ad hoc ya untuk melakukan tindak lanjut bila dia hasil evaluasinya ini, kemudian diwawancara, presentasi, kemudian nanti kembali ke direktur untuk dilakukan pembuatan SK-nya ya. Nah, aspek yang dikredensial itu adalah kompetensi akademis, kognitif, skill, attitude, dan juga kesehatan fisik tadi ya, mental, perilakunya. Jadi kalau fisik, mental, perilakunya ini adalah dinilai kurang baik, maka dia tidak diberikan kompetensi. Nah, ini kredensial tenaga perawatan ini ada yang sifatnya umum, persyaratan kredensial ini ada sifatnya umum, ada ijazah, surat tanda registrasi. Jadi kalau registrasi STR-nya sudah habis atau SEP-nya habis, tentu saja ditunda dulu ya untuk dilakukan kredensialing. Ada yang persyaratan khusus, misalnya surat pengalaman kerja, riwayat kesehatan, sikap dan perilaku, serta etika profesinya ya. Nah, ini ada dokumen persyaratannya untuk kredensial ini adalah ada formulir aplikasi kredensial,
diisi oleh perawatnya, kemudian ijazah, surat perizinan ini nanti diperiksa, sertifikat kompetensi, kemudian keterangan lulus, bahkan kita verifikasi biasanya ke tempat pendidikannya, ada sertifikat pelatihan, kemudian ada logbook. Surat keterangan sehat, surat keterangan telah menyelesaikan program orientasi, juga surat pengalaman kerja. Nah, untuk yang rekredensial tadi yang sudah 3 tahun, itu adalah ada formulir aplikasinya. Ini sering-sering di rumah sakit ada masalah juga ya. Jadi, misalnya tidak dilakukan rekredensial karena tadi STR-nya sudah habis ya, atau SIP-nya ya. Kemudian ijazah sudah, atau misalnya performance-nya yang kurang seperti itu ya. Nah, ini dilakukan rekredensial, ada surat penetapan terakhir dan penilaian kinerja, ada logbooknya, ya, kemudian ada catatan etik sesuai buku putih tentu saja, ada sertifikat pelatihan dan juga ada bukti aktivitas kompetensi, yaitu ada studi kasus, ada journaling tergantung dari keaktifan dari, ada edukasi, pendidikan kesehatan dan sebagainya. Nah, dokumen Mitra Bestari ini ada buku putih, kemudian juga ada daftar rincian kewenangan klinis, ada formulir rekomendasi Mitra Bestari dan juga formulir verifikasi dokumen. Nah, kemudian proses kredensial itu Komite Keperawatan mendapatkan daftar pesertanya dari bagian SDM. Ya, tim rekrutmen dengan peserta membawa dokumen asli dan fotokopi. Kemudian subkomite kredensial melakukan review, memverifikasi dan juga mengevaluasi dokumen atau portofolionya. Nah, subkomite kredensial menugaskan asesor untuk melakukan asesmen kompetensi. Asesor ini membuat rekomendasi hasil asesmen kompetensi ke subkomite kredensial, kemudian juga subkomite membuat laporan seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur. Kemudian Direktur menerbitkan SPKK-nya. Nah, bagi yang proses rekredensial, di mana tahap satunya adalah permohonan peroleh kewenangan klinis, mengajukan permohonan kepada Kepala Bidang Perawatan atau diketahui oleh Kepala Ruangan, mengisi beberapa formulir yang disediakan rumah sakit, rincian kewenangan yang diajukan dengan mencontreng atau melakukan mencontreng-contreng gitu ya, mengisi portofolionya, ada self assessment, ada logbook, melengkapi dokumen bukti, kemudian menyerahkan semua dokumen yang dipersyaratkan kepada bidang keperawatan, diketahui oleh Kepala Ruangan. Setelah formulir lengkap, Kepala Bidang Perawatan menyerahkannya ke Ketua Komite Keperawatan untuk ditindaklanjuti. Kemudian tahap kajian di Mitra Bestari, Komite Keperawatan menugaskan subkomite kredensial untuk memproses permohonan tersebut. Kemudian subkomite kredensial menyiapkan Mitra Bestari yang berjumlah sekitar 4-6 orang. Mitra Bestari mengkaji asuhan atau tindakan pidana yang diajukan oleh pemohon, mengacu pada buku putih yang memuat syarat-syarat kapan seorang perawat dianggap kompeten, misalnya dari sisi pendidikan, pelatihan, menangani sejumlah kasus dan dalam periode tertentu, juga berdasarkan buku putih tersebut, Mitra Bestari dapat merekomendasi untuk menolak permohonan klinik asuhan dan tindak keperawatan yang diajukan. Mitra Bestari juga menilai kesehatan fisik dan mental, kalau perlu dikonsulkan oleh dokter untuk direkomendasi. Pada akhir proses kredensial, Mitra Bestari merekomendasikan ke sekelompok asuhan dan tindakan keperawatan tertentu yang boleh dilakukan oleh pemohon atau clinical privilege. Apa tuh? Bila perlu bisa dilakukan asesmen, uji praktek, wawancara, uji tulis. Selanjutnya komite mengkaji kembali rekomendasi tersebut dan mengadakan beberapa modifikasi bila diperlukan. Nah, tahap 3-nya akreditasi. Oh, saya nggak tahu, nggak ada kebetulan. Oh, saya lagi bicara. Penerbitan surat, mohon maaf, ada undangan rapat. Penerbitan surat penugasan klinis, Direktur Utama menerbitkan surat penugasan kepada tenaga perawat pemohon berdasarkan rekomendasi Ketua Komite Keperawatan, dan surat penugasan tersebut memuat daftar sejumlah kewenangan klinis untuk melakukan asuhan dan tindakan keperawatan. Nah, sebagai kesimpulan, melalui proses kredensial dan rekredensial diharapkan mampu menjalankan tata kelola klinik yang baik, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien, menjaga meningkatkan kualitas SDM keperawatan, kemudian meningkatkan disiplin
para perawat ini khususnya kepatuhan mengikuti kebijakan standar dan SPO. Merinci menjaga kompetensi tenaga perawatan dan juga menjaga keselamatan dan staf dan dalam bekerja. Tanggung jawab dan tanggung gugat perawat sebagai profesi menjamin asuhan yang diberikan berkualitas dan aman. Ini adalah tujuannya. Penting adalah asuhan diberikan oleh orang yang kompeten, harus dikredensial dan ditetapkan kewenangan kliniknya. Peran komite sangat sentral dalam menjaga mutu profesi dan jaminan kualitas asuhan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Mungkin itu sesi yang pertama. Boleh lanjut atau apa? Ya, terima kasih Bu Rohia. Ya. Ada dulu satu pertanyaan, boleh Bu? Iya, silakan. Lihat. Kami persilakan dari yang raise hand ada 16 partisipasi Bu. Oh ya. 29 pertanyaan. Ya. Kami mohon dari mana? Oke, sebentar, mohon maaf. Dari IT, silakan. Ya. Dari ini aja, berarti Bapak Muhammad Khalil, RSUD Dr. Munjani, kami persilakan Bapak untuk bertanya kepada Ibu Rohia. Muhammad Khalil, Bapak Khalil, RSUD Dr. Murjani, kami persilakan. Oke. Khalil. Masih di mute mungkin, Bu. Ya. Kami persilakan, Pak Khalil. Ya. Ya. Kita akan bertanya langsung kepada Ibu Rohia, Pak. Ya. Nggak bisa. Sampai jam 3. Mohon izin Ibu Rohia, ya. ada beberapa hal yang saya tanyakan berkaitan dengan kredensial. Pengalaman kemarin dari surveyor itu mengatakan ada perbedaan antara kredensial dan asesmen dengan waktu. Nah itu sebenarnya memang ada perbedaan atau tidak? Karena dengan mitra asesor. Saya kurang jelas Pak, perbedaan antara penilaian kredensial dengan apa Pak? Antara Halo? Iya. Hilang Ibu? Iya, nggak jelas. Caranya. Perbedaan kredensial dengan apa tadi? Dari sini juga tidak terlalu jelas Bu pertanyaan. Iya. Satu lagi mungkin dari Ibu Kristanti Indah. Kami persilahkan Bu Kristanti Indah Sari mungkin. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Kristanti Indah. Mohon izin bertanya Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan penilaian kinerja. Untuk standar akreditasi saat ini, karena saya mendapatkan beberapa pengalaman, ada yang mengatakan bahwa saat ini OPPE itu digunakan hanya untuk dokter saja, sehingga perawat atau tenaga kesehatan yang lain itu sudah tidak menggunakan OPPE, tetapi hanya menggunakan penilaian kerja secara periodik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu, yang kami tanyakan misalnya, di suatu tempat atau di rumah sakit tertentu dia mempunyai keterbatasan dalam SDM khususnya untuk yang melakukan kredensial. Misalnya di rumah sakit tersebut hanya yang paling tinggi itu asesornya dia PK3. Bolehkah asesor tersebut melakukan asesmen kompetensi terhadap perawat yang di PK3 atau sebaiknya kita bekerja sama dengan mitra bestari? Kemudian yang ketiga Ibu, mohon maaf, satu lagi terkait dengan kredensial hands-on ya Ibu, yang terkait dengan pada saat perekrutan. Itu mekanismenya seperti apa ya Ibu? Terima kasih.
Ya, Terima kasih Bu Kristanti. Ibu monggo. ya. Ini yang pertama, yang ini dulu ya, SDM-nya tadi yang PK3, tapi yang menilainya tidak ada yang lebih tinggi ya, seperti itu ya. Yes, Itu yes. bisa pinjem dari tempat lain, Bu. Baik. Yang ya harusnya lebih tinggi, minimal satu tingkat lah, satu tingkat lebih tinggi ya. Jadi tidak mungkin dinilai oleh yang setara ya. Jadi itu boleh pinjam ke apa tuh ke tim dari tempat lain ya, dari tempat lain yang punya kompetensi lebih tinggi. Kemudian penilaian kinerjanya pakai OPPE ya. Sekarang nggak pakai lagi. Sebetulnya Kalau di tempat kami masih, Ibu. Cuman kemarin saya mendengar ada di beberapa tempat itu yang mengatakan yang wajib itu adalah dokter. Jadi kalau perawat dan nakes itu tidak wajib seperti itu. ya, ya di dalam akreditasi memang yang tertulis itu hanya dokter. Tapi kalau di rumah sakitnya punya kemampuan melakukan penilaian kinerja dengan OPP itu lebih bagus ya, lebih bagus. Nggak apa-apa belajar. Nah, suatu hari kan perawat juga harus dinilai seperti itu ya. Kemudian tadi yang kredensial apa Bu? Yang kredensial hands-on Ibu pada saat perekrutan itu mekanismenya seperti apa nih Bu? Untuk credentialing. Iya, yang hands-on. Mhm. Yang pada saat perekrutan itu kan kita sempat waktu itu belajar bahwa akan lebih baik kalau karyawan atau staf perawat itu yang masuk itu dilakukan kredensial hands-on sehingga Oh, apa namanya ada nanti kita mengeluarkan SPK RKK yang untuk sementara itu. ya. Biasanya kalau awal-awal pegawai baru itu kan biasanya ada masa percobaan dulu ya, masa percobaan. Nah, itu dia dilakukan penilaian, kemudian nanti setelah dia masa masa apa tuh orientasinya itu habis baru dilakukan credentialing yang itunya ya. Jadi untuk sementara misalnya selama 3 bulan atau 6 bulan tuh dia di kredensial yang ini dulu yang tidak melakukan ke ini ya. Jadi untuk orientasi ya, kredensialingnya untuk orientasi dulu. Baru nanti setelah selesai orientasi dilakukan kredensial ulang untuk penetapannya. Seperti itu. Baik Ibu, terima Ya, kasih. ya sama-sama. Terima kasih Bu Rohia, Bu Ya. Kristanti. Yang tadi jawaban dari Bu Rohia, Ibu dan Bapak kelas online untuk materi yang pertama, pas 45 menit selesai, akan dilanjutkan dengan materi yang kedua, tool dalam penyelenggaraan asesmen kompetensi